Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan sehingga kita masih bisa berjumpa dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Saudara, mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan saya akan membawakan seri tentang pencobaan. Sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami hidup hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu belaka. Dan kami menyadari betapa lemahnya kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Mampukan kami untuk mengerti dan mentaati kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Injil Matius pasal 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap murid Kristus membutuhkan peringatan ini. Mengapa, saudara? Karena seringkali kita sebagai murid Kristus merasa nyaman dengan kehidupan di dunia ini. Kita terlena, membuat kita lengah. Dari peringatan ini paling tidak ada dua pelajaran bagi kita. Yang pertama, jatuh ke dalam pencobaan berarti ini kita jatuh dalam keadaan bahaya. Kita dibawa kepada sesuatu keadaan yang dapat membahayakan kita. Yang kedua, agar tidak celaka oleh pengalaman pencobaan, maka kita harus selalu berjaga dan berdoa. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ada dua jenis pencobaan. Dari pihak Allah memakai pencobaan untuk suatu maksud yang baik. Tetapi dari pihak iblis, pencobaan ditujukan dengan maksud yang jahat. Jadi pencobaan itu bagaikan sebilah pisau. Pisau ini bisa untuk tujuan yang baik, bisa untuk tujuan yang jahat. Pada hari ini kita akan belajar jenis pencobaan untuk maksud yang baik yang Allah gunakan untuk menguji iman kita. Yang pertama-tama, mari kita akan melihat tujuan Allah memberikan ujian. Apa tujuan Allah? Yang pertama adalah untuk menolong supaya kita mengetahui kesehatan rohani kita. Di pencobaan atau ujian ini berguna untuk menolong saya dan saudara mengetahui kesehatan rohani kita. Contoh ujian yang Allah berikan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya adalah untuk memperlihatkan bagaimana kualitas iman Abraham. Terkadang sebuah ujian akan menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan atau kejahatan yang ada pada kita yang selama ini tidak kita sadari. Kita sendiri tidak mengetahuinya. Seperti ketika Allah menguji Hizkia. Ya, dia menyingkapkan kepada Hizkia akan kesombongan hatinya. Dengan mengetahui kekuatan atau kelemahan kita, Allah akan memperlihatkan karunia-Nya yang berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita dibentuk menjadi umat Allah, orang-orang percaya yang rendah hati. Karena kita menyadari kita ini begitu rentan dan lemah. Saudara, yang kedua, tujuannya adalah untuk menolong kita semakin mengenal Allah. Melalui ujian, kita diberikan pemahaman bahwa hanya Allah yang dapat menghindarkan kita dari kejatuhan dalam dosa. Seringkali sebelum kita mengalami ujian atau pencobaan, kita merasa diri kita hebat, kita mampu, kita seolah-olah tanpa Allah saya sanggup kok. Hanya masalah sepele, saya sanggup dengan kekuatan saya untuk mengatasi segala hal.
Seperti Petrus yang menyangka dirinya bahwa dia tidak akan pernah menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi dengan adanya ujian pencobaan, menunjukkan kepadanya hal yang berbeda. Melalui ujian, kita akan semakin mengenal kuasa anugerah Allah bagi kita. Kita akan mengenal diri kita yang lemah dan Allah yang kuat yang sedia untuk menopang kita. Ini adalah pelajaran berharga. Ini ditunjukkan juga oleh Paulus ketika dia bergumul dengan duri dalam dagingnya. Cukup kasih karuniaku bagimu. Saudara, berikutnya kita akan melihat bahwa Allah memiliki banyak cara untuk menguji umatnya. John Owen memberikan 3 contoh ujian dari Allah bagi kita. Yang pertama, Allah menguji kita terkadang dengan memberi tugas yang seolah-olah itu melampaui kemampuan kita. Kita anggap tugas atau suatu keadaan, suatu beban yang diberikan Tuhan, itu kita nggak sanggup menanggungnya. Itu di atas, di luar kemampuan kita. Paulus pernah mengalami hal ini. Dia pernah berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Inilah ujian yang Allah gunakan untuk mengajar Paulus supaya jangan menaruh kepercayaannya pada dirinya sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Saudara bisa membaca di 2 Korintus 1 ayat 8-9. Jadi saudara-saudara, jangan kecil hati jika Allah memberi engkau tugas atau beban yang sepertinya kelihatan begitu berat, keadaan yang sepertinya saudara tidak mampu untuk menanggungnya, atau tugas pelayanan yang kelihatannya di luar kemampuan saudara. Dengan cara ini Allah hendak menguji kita. Apakah iman kita bersandar pada kuasa Allah yang kuat, atau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri? Apakah kita punya iman yang kuat atau yang lemah terhadap Allah? Yang kedua, Allah menguji kita dengan mengizinkan kita menderita karena iman kita. Terkadang penderitaan ini bahkan sampai membawa orang percaya pada kematian. Hal ini yang seringkali ditakuti oleh orang-orang percaya. Namun saudara, kalau kita melihat sejarah gereja, orang-orang yang dianiaya, yang menjadi martir, banyak orang percaya telah mendapati diri mereka menerima kekuatan yang tidak pernah mereka duga, sehingga mereka bisa menanggung penderitaan itu sampai matinya. Allah tidak membiarkan kita. Allah pasti memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Jadi saudara jangan khawatir dan belajar bersandarlah kepada Allah. Penderitaan-penderitaan ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang ketiga, Allah menguji kita ya dengan cara mempertemukan kita dengan guru-guru palsu atau ajaran palsu. Jadi saudara, inilah 3 contoh model ujian dari Allah menurut John Owen. Ingat bahwa ujian yang datang dari Allah dimaksudkan untuk kebaikan kita, untuk membawa kita menyadari keberadaan kita dan kemudian bersandar, semakin mengenal Allah, semakin kita memuliakan Allah. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk siap mengikuti ujian yang datang dari Allah, supaya iman kita kedapatan murni dan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.